Iput, mau kemana? Beli somai saya yuk, masih ada nih. Kapok, Iput mah nyeri beteng. Belgedes tenang toh. Gara-gara makan somai kamu, aku semalaman sakit perut sampai pedes. Tut, udah kita mending itu tuh beli somainya si A Enggar aja nya. Ayo, yuk. Iput, bau somainya Herdi kok enak banget toh. Kita beli yuk. Bang, pesen somainya ya. Iya, ntar ya. Ya. Alah, sejak ada si Henggar jualan di tempat gua, somai gua jadi sepi. Woi, ambon aja lo, setoran mah. Enggak ngeliat apa dagangan gua sepi. Story dari mana gua? Main gua lo. Udah. Dengerin. Kalau lu nggak punya duit, gak usah mangkal di sini lo. Hah? Daerah sini tuh kekuasaan gua tahu. Maksud saya belum ada yang laku bang, belum ada uangnya buat setoran bang. Maaf. Stop, ngomong ke sini. Udah mas, maaf. Bentar. Pak, ini setoran saya sama Bang Andi, Pak. Kali ini lo selamat. Awas, bikin gara-gara lagi. Habis sama gua lo. Gak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, ini semua gara-gara lo. Gua jadi nggak laku. Ibu, mumpung pada kumpul nih, mana nih uang iuran kampung kita? Tuti dulu dong. Tuti nggak mau nunggak dan Tuti nggak mau ngutang. Nih, Iput, jangan lupa dicatatnya ngarah ke poho. Nih, gue kagak mau kebeban ame tagihan, ya? Double nih 2 bulan. Gini nih, bagus. Dari Ibu. Yang kasih. Bu, maaf ya, bulan ini saya telat bayar iuran kebersihannya. Nancy, lu kok masih keluyuran aja sih? Perut udah gede gini juga. Nggak apa-apa Bu Yayen, ini juga cuma jalan biasa aja kok. Kan katanya harus rajin jalan biar lahirannya lancar kan. Oh iya, kalau hamil tua itu harus banyak jalan toh Nancy. Bener banget. Iya, nggak apa-apa. Tapi bayar ya, walaupun telat. Ah iya ya Bu, pasti saya bayar. Udah, lu pikirin aja dulu jabang bayi lu ya. Gue sih cuma bisa ngedoain, mudah-mudahan si Herdi cepet dapet duit, ya. Buat biaya ntar lu lahiran nih. Jangan ampe nih bayi brojol, lu ame bayi lu ditahan di klinik gara belum ada duit. Lagi ibu-ibu, setiap orang itu kan udah punya rezekinya masing-masing. Bu, ini uang untuk iuran yang Mbak Nancy. Nggak usah ini. Nanti juga saya bakalan bayar kok. Kalau saya udah punya uang, apa? Kebetulan aja alhamdulillah Aini lagi dapat bonus dari kantor. Alhamdulillah. Biar berkah ya, Mbak. Makasih ya Aini. Iya. Muka kamu kenapa Mas? Biasa preman, minta jatah iuran. Ya udah kamu beberes dulu biar aku bersihin ya jualan kamu. Mas, kok masih penuh Mas? Hari ini nggak laku sama sekali. Nggak ada yang beli. Kalau kayak gini,
Terus gimana biaya akhiran aku nanti, Mas? Kan kamu tahu sendiri, kita tuh nggak punya tabungan. Terus bayaran setrikaan keliling aku juga udah habis kan buat biaya kehidupan kita sehari-hari. Terus gimana dong, Mas? Kalau soal akhiran, aku mikirin kok. Aku tuh usaha. Tapi mau gimana? Hah? Pedagang somai yang baru itu siapa namanya? Si Enggar. Dia ngerebut semua pelanggan aku. Masih muda, ganteng. Ya habislah pelanggan aku diambil dia. Mas, Ya? mau ya somainya 1 komplit? 1 komplit? Ya. Oke, mohon ditunggu ya. Makasih. Sama-sama. Silakan. Mas, Ya? maaf. Rasa somainya kok agak aneh ya? Kamu ada masalah apa sih sama saya? Kamu bikin makanan saya makin galak? Atau mau cari muka sama si Enggar itu? Enggak gitu, Mas. Ini cuma nanya aja kok. Kalau nggak mau makan, udah bilang aja. Gak usah pakai ngejelekin makanan saya. Ini untuk somainya, Mas. Makasih. Permisi. Ya. Ini, Zidan, kamu baru selesai ketemu klien. dan kamu baru selesai meeting ya? Iya. Maya mana? Tuh ben dia nggak ngintilin kamu. Iya. Maya kebetulan lagi ada urusan di tempat lain. Kenapa? Kok ketawa? Aku cuman ngerasa lucu aja. Kamu dan Maya itu udah kayak kucing sama tikus. Nggak pernah akur. Tapi aku yakin kok, di antara kalian pasti nggak ada niat jahat. Nancy, Bu Tuti mau keluar dulu belanja ya. Aku titip rumah, ya? Iya, Bu. Ya udah permisi ya. Hati-hati, Bu. Kenapa? Aku ke toilet sebentar ya. Oh, iya. Nancy, Bu Tuti mana? Bu Tuti pergi. Kita ke rumah sakit sekarang. Ya, tahan ya, tahan. Kok jadi lama banget ya ke toilet? Mungkin dia lagi sibuk kali ya. Hai. Makanannya belum nyampe juga ya? Iya, makanannya belum nyampe. Kamu kemana? Nggak kemana-mana. Iya. Pelan-pelan. Maafin aku ya. Nggak apa-apa.
Yang terpenting kamu sama anak kita nggak kenapa-napa. Tapi aku harus bayar klinik dengan uang modal. Modalnya habis, tapi jualan somai kemarin masih ada nggak laku. Gimana kalau stok siomay yang kemarin itu kamu jual murah aja? Atau enggak, kamu bagi-bagiin ke anak-anak atau orang-orang yang sekitar tempat kamu jualan. Mereka tuh biasa banyak yang nongkrong kan Mas ya. Kamu bagi-bagiin aja sama mereka, hitung-hitung kita beramal Mas. Enteng banget terang kamu ya. Ya modal dari mana lagi besok buat jualan? Gue dibagi-bagiin, kamu tuh ngaco. Astagfirullahaladzim, gue ngeliatin tuh orang sampai sendal gue putus begini. Lu gobrak-gabrok pintu, kalau pintu rusak emang lu kagak ngeluarin duit? Di kipe lu. Ibu-ibu, Ngamuk-ngamuk. ini ada apa kok teriak-teriak sih? Kenapa? Entu no, si Herdi mungkin Ari mungkin emosian aja. Gue takutnya ya, ntar dia main KDRT sama bininya. Ih, gue pengen sekep aja tuh manusia. Kehelah sekedap atunya. Ibu teh baru inget. Ari pek teh ibu teh ningali eta somanya si Herdi itu laku. Jadi we ibu teh beli somanya si Herdi gitu dah karunya. Pokok namanya ibu teh kasih tahu. Tengenah, sama sekali tengenah. Yalah, buyong banget gua. Belakangan dagangan gua sepi. Kenapa sih tiba-tiba mendadak begini lu ngomong? Biasanya juga kan aman-aman aja lu dagang. Ada saingan baru. Ini gimana nggak ada yang mau beli sama gua? Pelanggan gua ribut semua sama dia. Gue punya cara nih. Bagaimana caranya biar lu cepet kaya? Lu pergi ke dukun. Lu minta pesugihan ari-ari kucing. Yaudah. Di mana? Rumah dukun di mana? Tenang, gue share ntar. Gue kirim ya ke nomor lu ya. Oh iya, boleh. Lebih enak tuh. Tuh, udah masuk tuh. Gue mau ke pangkalan yang satu lagi, oke? Ya udah. Cabut duluan nih. Gua kesana ntar dah. Ya. Iya. Pamit. Ya, makasih ya. Ya. Iya, beneran. Gue mesti kesana nih. Serahkanlah segala urusanmu hanya kepada Allah, agar supaya semua rencanamu dimudahkan. Apaan sih lu nggak jelas banget. Lagian selain donatur hilang ngatur. Astagfirullahaladzim. Mau kaya kan? Pokoknya cari kucing hitam yang lagi beranak di malam Jumat Kliwon. Setelah anaknya keluar, pastikan kamu segera mengambil sebelum ari-ari itu dimakan lagi oleh induknya. Lalu bungkus dengan kain putih. Ari-ari kucing itu akan membuat daganganmu laris. Itu isinya tanah kuburan yang sudah saya mantrai, agar sainganmu dan gerobaknya tidak terlihat oleh pembeli. Bang, beneran ini mau beli ikan busuknya? Iya, nggak apa-apa buat kasihkan makanan lele. Pak, ikan pesanan saya ada kan? Ada bang, ada. Mas Herdi. Kok bawa busuk ya? Masih ya. Harusnya jam segini Nancy udah tidur nih. Jadi aman lah ya, gue bisa ngelakuin ritual sekarang.
juga bisa membuat ikan busuk jadi segar lagi kalau direndam dengan ari-arinya. Jadi, kamu akan makin untung karena nggak harus keluar modal banyak buat bikin siomay. Kok aku ngerasa tadi ada kucing yang naik ke badan aku ya? Ikannya utuh lagi. Udah nggak bau amis juga lagi. Kalau begini gue bakal untung banyak. Mas Herdi kemana lagi? Mas? 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 Ya? Kok kebangun? Loh. Kok kita ada ikan, Mas? Bukannya modal kita habis kata kamu? Aku dapat pinjaman modal sementara dari tukang ikan langganan aku. Jadinya lumayan kan? Beneran, Mas? Alhamdulillah. Aku seneng banget deh ada orang baik yang mau minjemin kita modal. Bang Ardi, apa kabar? Udah sibuk aja nih. Bang Ardi, mohon maaf. Tolong titip gerobak saya ya. Saya pengen ke toilet sebentar. Oh, ya. Silakan Mas Boleh. Ya. Gue punya ide nih buat somai-somai gue yang basi. Biar tahu rasa tuh si Enggar. Mas Ardi, makasih banyak ya. Oh iya, sama-sama. Iya. Saya pindah tempat jual deh kalau gitu. Oh gitu ya? Agak kesinan dikit. Ya? Iya, Mas. Mari. Aini, Mbak, kamu mau berangkat kerja? Iya. Aini, kamu kenal kan sama Zidan? Iya, Mbak kenal. Kenapa? Jadi gini, kemarin siang itu Zidan nolongin aku. Tapi aku belum ngomong terima kasih, Zidannya udah pulang duluan. Soalnya dia buru-buru deh kayaknya. Setelah nganterin aku dari klinik, dia langsung pulang. Iya, Mbak tenang aja, nanti Aini sampein ya. Makasih ya. Tapi sebenarnya aku mau ngomong makasih secara langsung. Karena kalau nggak ada Zidan kemarin siang, aku nggak tahu deh gimana kondisi kandungan aku. Kemarin siang?
Kayaknya kemarin siang Jidan lagi sama aku. Tapi Mbak, kalau Aini boleh tahu kemarin siangnya itu jam berapa ya? Sekitar jam makan siang Aini. Jam makan siang? Iya. Iya, jam-jam segitu Jidan kan lagi makan siang sama aku. Tapi kok dia bisa nolongin Mbak Nancy? Tumben-tumbenan ya. Tukang somai yang satu ini rame bener dagangannya. Padahal mah tengenah pisan eta somaina, kenapa tuh pada belinya? Ya iya, kayaknya ada aneh topot. Emang enak somai ini? Wah, enak banget, Po. Enak banget, Po. Kayaknya enak topot. Pengen beli nyobain yuk. Jadi lapar itu teh. Bro, lu aroma somai lu itu bikin hidung gua ampe kembang kempis, susah kincep. Apalagi noh, si Agung abis nyepil somai lu, katanya enak bener. Aku mau dah 3. Walah, untung kamu jualan somai. Seharusnya kamu tidak berbuat licik hanya untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Seharusnya kamu tidak menyekutukan Allah hanya untuk menjadi orang yang kaya di dunia ini. Mas, somai mas. Cuma 10.000 aja mas. Murah kok. Kok nggak ada yang satu pun yang lihat ya? Dek, sini dek. Aku senang. Aku senang. Gak ada siapa-siapa kok. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Kok aneh banget sih? Kalau cerita Mbak Nancy memang benar, gimana bisa Jidan ada di 2 tempat di waktu yang bersamaan? Tapi mending aku tanya dia aja deh. Aini, kamu ngapain kesini? Mau nyariin Zidan? Zidannya nggak ada di dalam. Beneran gak ada atau cuman alasan kamu doang supaya aku pergi? Ya udah, kalau misalnya nggak percaya nggak apa-apa. Tapi coba aja cek di dalam sendiri, biar orang tahu kalau misalnya kamu udah suuzon. Ya udah. Kalau misalkan kamu udah nyuruh aku ngecek, berarti tandanya Zidan nggak ada. Kali ini berarti kamu lagi jujur. Apa aku tanya keanehan Zidan juga ya ke Maya? Kamu sebenarnya ada perlu apa sih kesini? Nggak usah deh. Yang ada nanti makin ribet kalau aku tanya dia. Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Ya udah, waalaikumsalam. Hati-hati. Mas, Hey. Kamu udah pulang? Udah. Gimana jualannya, Mas? Aku? alhamdulillah Mas. Aku senang deh. Sekarang kita perlahan-lahan punya tabungan untuk biaya lahiran aku nanti. Iya dong. Kayaknya kamu udah nggak perlu lagi deh nyetrika di rumah tetangga. Kan usaha aku udah lancar, ya nggak? Iya juga sih, Ya kan? Mas. Ya udah, aku menaruh ini dulu di belakang. Kamu ambilin itu dong. Uang hasil dagangan di dompet. Nah, Oke. Ya.
Ini apa, Mas? Bukan apa-apa. Ini apa, Mas? Itu kalau makin lama makin ngeselin sih. Aku ngeselin kamu bilang. Aku cuma nanya ini apa, Mas? Kenapa kamu gak jawab? Udah, kamu gak perlu tahu nih, dibalikin. Gak. Kalau kamu gak mau jawab, aku akan bakalan cari tahu sendiri. Itu hari-hari kucing. Apa, Mas? Itu hari-hari kucing. Aku pakai itu supaya aku beruntung dan jualan aku laris. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kenapa kamu lakuin ini semua, Mas? Kamu gak usah butuh pakai kayak ginian untuk jualan kamu, Mas. Aku takut kalau apa yang kamu lakuin sekarang itu bakalan balik ke aku. Aku ini lagi hamil, Mas. Hamil besar, kamu harus ngerti dong. Ya kamu jangan mikir kayak gitu. Bukan cuma aku, Mas. Tapi kamu juga. Kamu tahu kan? Kalau ada mitos apa yang dilakukan orang tua dari bayi itu bakalan berbalik sama bayi itu kepada saat dia lahir. Itu cuma mitos. Tapi kau bisa nggak sih diem, terima beres? Hah? Biar itu semua urusan aku. Kalau kamu nggak suka dengan apa yang aku lakuin, kamu bisa kok cari uang sendiri buat anak kita nanti. Bisa kan? Kamu tuh bener-bener ya. Istri gak tau diuntung kamu. Sini. ya Allah, semoga Engkau menunjukkan jalan yang benar bagi suamiku. Kayaknya aku bagi-bagi aja ya siomanya. Daripada basi dan kebuang. Aini, baru pulang? Iya, Mas. Malam-malam kayak gini masih jualan? Iya nih, kebetulan dagangan aku masih banyak. Aku mau ngasih warga-warga. Ini untuk buat kamu, Ai. Ya Allah, repot-repot. Iya, nggak apa-apa. Makasih banyak loh, Mas. Iya, Iya, enggak, ini dikasih tadi sama Mas Enggar. Ya eleh, Enggar, lu lagi berbuat apa? Bagi-bagi somai gratis ya. Buah mengkudu, buah kedong-dong. Waduh, cakep. Kita juga kudu dibagi dong. Tenang. Ini masih ada kok. Sering-sering toh, kalau bagi-bagi sama gratis gini, aku paling senang toh. Ayo udah itu ini pokoknya buat ibu. lah. Bang, ya. Kita numpang makan di situ boleh? Boleh. Silakan. Sih. Iya, makasih Mas. Ya. Kan Mas, baik banget sih Enggar. Aduh, lu lewat sono bisa kagak sih nyelek baik. Ya. Enak Udah, toh. udah deh. Atur nuhunnya, kita Ya, makan sama-sama. ya. Wah, enak nih ini. Ibu-ibu. Enggar. Kenapa, Bu? Kenapa? Mak dikipe lu, es. Masa somai basi lu kasih kita? Bau. Basi. Basi. Bau basi ya, terpercaya masuk. Dahar, kesorangan, tapi aku terpercaya. Emang nanti kita bohong. Iya, Bang. Nih, cium kalau percaya. Gak biasanya somai aku basi. Belum ada satu hari. Kayaknya rencana gua kasih Enggar lancar nih. Pagi-pagi aja mukanya udah kusut begitu. Enggar. Kenapa pagi-pagi tuh kusut banget muka? Hah? Mas. Oh ya, Mas. Mas ada ngerasa aneh nggak sih tempat mangkal kita? Rasa aneh. Maksudnya gimana? Iya, jadi gini, Mas. Jadi kemarin itu dagangan aku nggak laku, Mas. Terus
kayak ada gangguin aku gitu. Terus tiba-tiba juga kayak ada yang lemparin batu kerikil ke gerobak aku gitu, Mas. Terus siomay aku kayak mendadak basi gitu, Mas. Oh iya, itu mah udah biasa. Ada beberapa orang juga yang pernah dagang di situ, ya kan, mengalami hal yang sama, termasuk saya. Nggak tahu sendiri jagang saya waktu kemarin kayak gimana, kan sepi kan? Ya makanya gitu, udah biasa udah. Serius, Mas? Serius, masa saya bohong. Dan kata orang yang bisa ngelihat nih ya, katanya itu gangguan dari makhluk ya di sekitar situ. Astagfirullah. Iya nggak tahu aja. Padahal itu semua kerjaan gua. Ya kalau misalkan kamu kuat sama godaannya ya udah lanjutin aja dagang situ, kuat-kuatin iman deh. Tapi kalau nggak kuat ya udah mendingan pindah ke tempat lain. Oh, jadi Mas pindah karena itu ya, Mas ya? Ya kalau masuk masalah pindah sih, saya mah udah biasa pindah kemana-mana. Emang nggak satu tempat doang, kemana sudah biasa. Oh gitu. Ya udah sabar-sabarin aja. Maksud lu apa? Jidan, Ini? Kenapa ya Mas Herdi nggak bolehin aku untuk bantuin dia bikin somai? Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama pesugihan yang dia pakai? Kamu ngapain di sini? Aku cuma mau tahu kamu gimana cara bikin somainya, Mas. Aku udah pernah ngingetin ke kamu ya. Usaha somai biar aku yang ngurus. Udah kamu pergi dari sini, Sat. Mas, setidaknya aku harus tahu kenapa ada bau busuk dari bahan siomay kamu, Mas. Udah diam, kamu pergi dari sini sekarang. Mas, please tolong jujur sama aku, apapun yang kamu lakuin. Tolong jangan ikut pesugihan, Mas. Mending kita jualan itu jujur deh, hidup kita tuh lebih berkah, lebih tenang, Mas. Lo usah ceramah. Dan sekarang pergi dari sini. Pergi! Pergi! Nah, bagaimana jamuan dari Yeyen ya? Sebagai sahabat kepompong, kepo-kepo rempong, ya kan? Spesial Yeyen sedia ini somai made in warungnya si Herdi. Ele Yen, hatur nuhun atunya. Kamu teh meni baik pisan, semoga rezeki kamu teh berkah gitu. Amin. Dari baunya kayaknya enak toh, Put. Makan yuk. Baca doa dulu biasain. Kalilaan atuh Yen. Ieu teh geus sabar ibu teh wangi na teh meni enak sigana. Makan toh, Yen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Amin. Keledel. Yen, enak banget tuh. Ngunah. Pokoknya kagak ada duanya ya. Aduh. Apa ke toilet? Aku mau pup. Aduh, lu makan kagak kira-kira lo. Jangan lupa tuh di depan ada kenceleng.
Yen, Tuti mata biasa makan enak. Jadi we mules perut nanya. Ayo. Gue siap deh. Aduh, emang susah ya. Kasih makan enak pada begitu ah. Enak kalian? Enak. Lemes, aduh. Kenapa Ten? Gue juga mules coy. Loh, ngatain orang tanya mules juga toh gimana? Tungguin jangan kemana-mana. Jidan, Maya, Ini? kalian mau berangkat ke kantor? Iya. Kamu lagi jogging, lagi olahraga? Iya, soalnya hari ini aku libur. Jidan ada yang pengen aku obrolin sama kamu. Oh iya, kebetulan ya. Ada apa ini? Aini, kamu kenal kan sama Zidan? Kemarin siang aku sempat ditolong sama dia tapi lupa ngomong makasih. Aku sebenarnya penasaran sama kebenaran omongan Nancy soal Zidan waktu itu. Aduh, tapi gimana cara aku nanyanya? Anya sebenarnya mau nanya apa sih? Kalau emang gak mau nanya, gak ada pertanyaan apa-apa, biarin kami pergi karena kita buru-buru nih, ada urusan penting lainnya. Oh, iya nggak apa-apa kalian pergi aja. Kayaknya aku nggak jadi ngomong. Gimana kalau kamu ikut kita hari ini? Kebetulan kegiatan kita hari ini nggak formal kok. Sekalian kita ngobrol di jalan. Tapi kan kalau misalnya nungguin Aini dulu kayaknya terlalu lama deh, belum dia siap-siapnya karena kan dia masih pakai baju olahraga kayak gini. Iya bener juga sih Jidan, aku takutnya salah kostum. Ini kan tadi aku udah bilang kegiatan kita hari ini nggak formal. Nanti akan ada kerja bakti dengan anak-anak panti. Jadi harusnya kostum kamu aman hari ini. Yuk kita jalan sekarang. Yuk. Stop. Kamu duduk belakang. Bau keringet? Enggak bau. Ini dia baru pada nongol congornya, pada kemana aja? Kenapa tuh perut pegang-pegang gitu? Lu kagak prihatin apa lihat kondisi kita begini ya elah. Iya kenapa? Kita ini kemarin abis mukbang makan somainya si Herdi. Ya pan, cuman gegara aromanya tuh harum bener. Jadi kita kagak bisa berhenti ngunyah. Akhirnya kita kekenyangan terus perut gua losdol nih. Ini aneh. Kalau kekenyangan kenapa jadi pada sakit perut begitu berjamaah? Bukan kekenyangan toh. Ini diare. Diare. Keheula-keheulanya ibu teh ngerasa aya nu aneh ieu teh. Kenapanya kita teh malah diare padahal pan somai nasi Herdi teh ngeunah pisan gitu. Kunaon atuh? Jangan-jangan dia teh bikin somai nate dari ikan sapu-sapu gitu. Ikan sapu-sapu udah dah. Pokoknya gue mau udah kapok nih ya. Gue kagak bakalan dah makan somainya Herdi lagi. Yakin kapok? Odo wae Todan, aku juga ndak mau. Aku ndak mau bolak-balik ke toilet lagi. Sarua iput gembung mung meuli deui Sekarang bilang kapok, nanti nambah lagi tuh ke Bang Herdi. Senagih itu Swear, gue janji ya, swear tekewer-kewer gue kagak bakal makan somai Herdi lagi. Aduh, Kenapa? Keluar aja. Cebok. Busiat ya, aduh kumaha ieu busiat. Iya. Mesti kentutnya bau nggak barusan? Ini pada cebok dulu sana. Diobatin tuh. Tuh kan bececeran kan? Jidan, Maya, terima kasih banyak ya kalian udah ngajakin aku ke yayasan. Tadi tuh bener-bener
super fun. Sama-sama, Ai. Aku juga senang kamu bisa terlibat kok. Sebagai ucapan terima kasih, gimana kalau aku traktir somai? Yuk. Mai, Zidan, gimana kalau kita makan somai yang di ujung aja ya? Mas, Ya. somainya 3 porsi ya? Makasih banyak ya. Kalian itu pelanggan pertama saya. Alhamdulillah. Sama-sama, Mas. Ya. Zidan, Mai, kok diem aja di situ? Yuk. Nggak deh, tiba-tiba aku kenyang. Kayaknya aku mau langsung pulang aja deh. Oh, ya udah hati-hati ya. Zidan, aku pulang duluan ya. Zidan, yuk. Mas, jadinya 2 porsi ya. Ini gue nggak salah lihat kan? Lihat. Aidi sama Zidan makan di tempat si Enggar. Mbak. Oh iya. Ini. Makasih banyak, Iya. Mas. Kalau memang kamu punya waktu longgar di sela menunggu pembeli, coba kamu manfaatkan untuk mengaji dan berzikir. Insya Allah dengan segala kebesarannya akan memberikan pertolongan dan kemudahan di segala urusanmu. Iya mas, makasih banyak ya mas ya. Mari mas, Mbak. Aku jadi kepikiran soal vision aku tadi. Kenapa Didan berantem sama Mas Herdi ya? Aku harus cari tahu. Ini, kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Nggak apa-apa. Aku cuma mau ngasih tahu kamu kalau dimanapun kamu berada, tolong kamu hati-hati ya. Allahu la ilaha illa Masya Allah. Mas Enggar, aduh, diganggu nih ngajinya. Gak apa-apa. Saya pesan 5 ya, buat bapak-bapak ngeronda. Siap Dan. Bentar ya. Masya Allah, ngelihatnya adem banget gitu jualan sambil ngaji. Kayak gini-gini perlu dicontoh nih mas ya. Nanti saya juga gitu deh, saya cobain deh insya Allah deh. Kok orang-orang jadi bisa lihat gerobaknya Enggar ya? Apa jangan-jangan efek jimat dari si nenek udah luntur? Alhamdulillah, semenjak saya ngaji, rezekinya lancar banget. Alhamdulillah ya. Makasih banyak ya, udah beli somai di sini. Ini aku lebihin 1 buat kamu. Masya Allah dilebih ya mas. Ya Allah repot-repot dilebih. Makasih banyak ya mas ya. Semoga rezekinya makin lancar berkah ya. Ya. Ya mas. Ya. Hati-hati. Ya. Makasih. Wah, gua nggak bisa tinggal diem nih. Gua dibiarin, yang ada ntar malah dagangannya si Enggar laris lagi. Gua harus nemuin si nenek lagi nih. Beli somai Popot. Ayo. Bu Tuti, Bu Iput, mau kemana? Beli somai saya yuk, masih ada nih. Kapok, Iput mah nyeri beteng. Belgedes tenan toh. Gara-gara makan somai kamu, aku semalaman sakit perut sampai pedes. Tut, udah kita mending itu tuh beli somainya si Enggar aja nya. Ayo, yuk. Iput, bau somai
somainya Herdi kok enak banget toh. Kita beli yuk. Ayo. Herdi, kita teh mau beli somai kamu atunya. Ibu teh mau traktir kamunya. Sekarang teh kita beli somainya Herdi aja. Iput baik banget sih traktir Tuti. Tuti seneng tau. Tenang naon, duanya dibungkus. Dua. Geus atuh sekarang. Nanti kita makannya di rumah Yayan ya. Ayo. Yen, kita beli somainya si Herdi lagi toh Yen. Tapi ibu teh herannya. Kenapa atuh kita teh mau beli somai lagi punya si Herdi? Kan harus nama kapok. Udah sakit-sakit perut kemarin. Lah, kayaknya kita kecanduan toput. Jadi kita gak bisa nolak kalau disuruh beli somainya, ya kan? Ntar aja kalau abis makan tuh somai terus pada kabat cirit lagi, nyaho. Saya mau tanya nih, kayaknya efek jimat tanah kuburan nenek kasih itu kan saya taruh di gerobaknya si Enggar tuh, tapi kayaknya memudar nih. Soalnya saya ngeliat ada beberapa warga yang makan di situ. Harusnya jimat itu tidak memudar, kecuali ada kekuatan yang melindunginya. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Kekuatan yang melindunginya. Maksudnya kayak baca Quran gitu? Bisa jadi. Kalau dia baca Quran tiap hari, berarti lama-lama efeknya hilang dong. Oh nggak mau saya nggak mau nih. Pokoknya saya mau si Enggar itu bangkrut dan nggak saya jualan lagi. Itu mau saya. Tenang saja, semuanya bisa diatur. Asal kamu bisa memenuhi syarat tambahannya. Apapun syaratnya saya akan penuhin. Yang penting tujuan saya tercapai. Ya Allah, kenapa ini? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu tadi apa? Itu tadi apa? Enak toh Yen. Makan toh aku duluan. Gua dulu. Iput heula atuh, ieu teh pan meulina pake duit iput atuh. Ini kan rumah gue, masa gue kagak dibagi? Iput dulu. Gua dulu ah. Aduh. Ini lagi ngapain? Kok di mari bertiga-tiga? Udah kayak orang konferensi segitiga emas aja. Kayaknya kita teh tadi habis rebutan somai, Yen, tinggal itu. Waduh, ini pasti kita abis kena sirep nih. Si Herdi nih jangan-jangan pakai sesuatu nih buat dagangannya. Yen, aku udah makan tuh somainya. Sain lo. Yen, aku pup di rumah kamu toh Yen. Semoga malam ini gue dapet ikan busuk lebih banyak lagi supaya besok gue bisa ngejual ikan dapat cuan lebih banyak nih. Tapi nyari di mana ya? Kang, lagi buang apaan sih? Oh, itu ikan busuk. Ya ampun, ikan busuk. Kenapa? Kamu mau belanja sesuatu, Dan? Enggak, Bang. Lagi lewat aja.
Ikannya sayang banget ya dibuang-buang gitu. Iya, itu udah lama soalnya. Oh, gitu. Sayang banget tuh Bang. Itu ikan apaan Bang yang dibuang? Itu ikan cuek. Ikan cuek? Ya ampun, lumayan tuh. Iya. Bisa digoreng gitu kan. Ya. Cuma kemarin saya lihat nih ada tumpukan beras tuh bagus-bagus saya lihat. Saya mau tuh jualan beras kayak gitu. Masih ada nggak? Oh, itu udah saya pindahin ke dalam. Ayo ikut saya. Wah, mantap deh kalau gitu. Banyak banget lagi ikan busuknya. Bisa buat modal 2 hari 3 hari ke depan nih. Yang mau bener-bener rezeki dah. Mas Herdi, yang udah Mas Herdi lakuin itu salah, Mas. Mas Herdi sama aja menyekutukan Allah, Mas. Ini aku mesti cepet-cepet ritual nih supaya ikan ini bisa jadi bahan somai aku besok. Sambil nunggu ikan ini selesai, persiapin bahan lain dulu. Oke. Kali ini aku harus tahu apa isi wadah itu. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini Mas Herdi bikin somai pakai ikan busuk ini. Kamu ngapain di sini, ha? Mas ini apa, Mas? Kurang ajar banget kamu, ha? Berani lancang kamu! Aku yang jahat, Mas. Tega-teganya kamu bikin somai pakai ikan busuk ini. Jadi selama ini kamu bikin somai pakai ikan busuk ini, terus kamu pakai ilmu hitam biar ikan ini tetap segar gitu, Mas. Jahat kamu, Mas. Udah, kamu harus terima aja semuanya ini. Karena aku ngelakuin ini semua demi kamu dan anak kita. Nanti, bangun. Mas. Mau kemana, Mas? Ya mau jualan mau kemana lagi? Mas, kamu mau jualan somai lagi? Apa yang kamu lakukan itu musyrik. Udah deh, kamu jangan mulai lagi deh. Urusan dagang somai itu urusan aku. Urusan kamu adalah jaga kesehatan. Ya, sampai kamu bikin itu kesehatan anak aku ke depannya kayak gimana? Nggak bisa, Mas. Sebagai seorang istri, aku tuh harus ngingetin suami aku kalau suami aku tuh mau berbuat salah. Dan satu lagi, aku nggak mau
anak kita kamu kasih uang haram. Aku nggak mau. Berisik, diam. Kenapa? Kamu mau tampar aku? Tega kamu ya, Mas. Bener-bener kamu tuh dibutakan sama dunia sekarang, Mas. Kamu ingat baik-baik ya. Kalau sampai kamu ngebocorin rahasia aku ke orang-orang, kamu akan aku kurung di gudang. Oke, 5.000. Ya, makasih. Wah, akhirnya gue bisa jadi penjual somai satu-satunya di sini. Zidan, mau beli somai. Berapa bungkus nih? Saya tidak akan membeli dan memakan somai yang diolah dengan bahan yang tidak sehat. Maksudnya? Saya tahu kok apa yang kamu pakai di somai ini. Dan saya tahu apa yang sudah kamu lakukan kepada Enggar. Sudahlah, cukup. Bertobatlah. Kembalilah ke jalan yang benar. Dan cobalah untuk berdagang dengan jujur. Insya Allah, apa yang kamu lakukan akan membawa keberkahan juga di hidupmu. Lo ini maksudnya apa sih? Lo ustadz atau gimana kalau mau ceramah doang? Mendingan sekarang lo minggat dari sini. Saya hanya mau mengingatkan dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengajakmu kembali ke jalan yang benar. Maksud lo apa? Zidan, Ini? Zidan, aku mau lihat. Mak! Zidan, aku mau lihat. Baju kamu dia kena. Nggak apa-apa ini. Ini ya, nggak apa-apa. Kok kamu tapi... Pisaunya kayaknya meleset ya. Aku bingung harus percaya gitu aja atau enggak ke Zidan. Tapi aku yakin banget dengan serangan Herdi tadi tepat sasaran. Ayo, Ai. Kita pergi dari sini. Bukan salah gua. Salah sendiri ikut urusan orang lain. Kena kan? Halo? Saya cuma mau mengingatkan, sudah saatnya kamu menyiapkan tumbal sebagai tanda terima kasih kamu kepada makhluk yang sudah membantu kamu. Iya, Nek. Kamu harus menyediakan tumbal nyawa. Caranya dengan mengambil sehelai rambut calon korban kamu, lalu masukkan ke dalam kopi hitam. Mana sih? Bocah. Hati-hati Kak kalau main. Ya, Nek. Setelah itu, sebutkan nama calon korban kamu ke dalam kopi itu. Lalu taruh kopi itu di dalam gerobak kamu. Cuma siapin kopi aja, terus sebutin nama si Enggar. Itu masih gampang. Tapi ingat, jangan ada yang terlewat. Kalau enggak, makhluk itu akan marah dan berakibat fatal. Orang terdekat kamu akan menjadi tumbal penggantinya. Iya Nek, siap, laksanakan.
Astagfirullah. Kalau memang kamu punya waktu longgar di selama menunggu pembeli, coba kamu manfaatkan untuk mengaji dan berzikir. Insya Allah dengan segala kebesarannya akan memberikan pertolongan dan kemudahan di segala urusan. Sebentar lagi pasti bakal ada informasi soal kematian Enggar lewat speaker musola. Alhamdulillah, ya Allah. Nancy, lu kagak capek? Taruh situ aja, ntar gue lanjutin. Nggak apa-apa Bu Yayen, biar aku aja. Ini juga tinggal dijemur kan. Lu juga harus mikirin jabang bayi di perut lu. Jangan terlalu capek, ya. Kalau lu capek, lu istirahat aja, ya. Iya Bu. Ya udah, gue tinggal dulu ya. Iya mah bisa keguguran atau kumaha. Ayo. Mas, maafin aku ya. Aku nggak bisa ngejaga kandungan aku. Kita kehilangan anak kita. Maafin aku. Tapi ingat, jangan ada yang terlewat. Kalau enggak, makhluk itu akan marah dan berakibat fatal. Orang terdekat kamu akan menjadi tumbal penggantinya. Kurang ajar. Nenek itu pasti udah bikin Nancy jadi keguguran. Mas, kamu marah sama aku? Enggak. Aku gak marah sama kamu. Ini pasti semua gara-gara dukun. Dukun kamu bilang, Mas. Jangan bilang semua yang terjadi sama aku sekarang ini itu karena
ada kaitannya sama apa yang kamu lakuin selama ini, Mas. Mas. Aku nggak boleh biarin Mas Herdi ngelakuin hal buruk lagi. Aku harus hentiin dia. Nek, kenapa harus anak saya yang jadi korban, Nek? Bukan si Enggar. Saya kan sudah nuruti semua perintah Nenek. Harusnya si Enggar dong jadi tumbal, bukan anak saya. Kamu yakin sudah melakukan apa yang saya perintahkan? Maksud Nenek, kopi yang taruh di gerobak, terus saya bacakan nama orang yang mau saya korbankan. Udah saya lakuin semua, Nek. Bagaimana dengan rambut calon tumbal kamu? Apa sudah kamu penuhi? Itu kesalahan kamu. Kamu yang membuat calon anak kamu mati karena tumbal. Oh, enggak. Ini salah Nenek. Nenek nggak pernah ngomong soal itu sama saya. Nek, jangan-jangan ini rencana Nenek juga ya, supaya saya salah sasaran. Iya. Saya nggak mau tahu nih. Oke, Nenek harus tanggung jawab. Seenggaknya, kalau kamu sudah memenuhi persyaratan itu, makhluk itu tidak akan marah, tidak akan mencelakai kamu dan keluarga kamu. Dan kamu masih bisa memanfaatkan makhluk itu untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Lagian, kamu kan masih bisa bikin anak lagi dengan istri kamu. Mas Herdi! Mas Herdi! Mbak Nancy? Ada apa Mbak? Kok teriak-teriak manggil Mas Herdi? Aku lagi nyari Mas Herdi, tapi aku nggak tahu dia kemana sekarang. Ya, tapi Mbak baik-baik aja. Soalnya Mbak kelihatan pucat banget loh Mbak. Aini anterin pulang ya. Saya harus nyari Mas Herdi. Saya harus hentikan dia, ini. Emangnya Mas Herdi kenapa Mbak? Mas Herdi ngelakuin pesugihan untuk jualannya laris. Dan calon anak kami jadi tumbalnya. Astagfirullahaladzim. Aku harus cari Mas Herdi. Aku harus hentikan perbuatannya ini. Aku harus cari dia ini. Iya Mbak. Tapi sebelumnya aku turut berduka cita ya. Kita cari bareng-bareng ya Mbak. Ayo dibantu ya. Mas. Itu kesalahan kamu. Kamu yang membuat calon anak kamu karena tumbal. Kalau kamu sudah memenuhi persyaratan itu, makhluk itu tidak akan marah, tidak akan mencelakai kamu dan keluarga kamu. Dia mau gara-gara ini! Gara-gara ini! Mas Herdi, yang udah Mas Herdi lakuin itu salah, Mas. Mas Herdi sama aja menyekutukan Allah, Mas. Kurang ajar kamu. Kamu nggak usah ikut campur urusan saya. Kamu ingin sekarang pergi. Mas Herdi, tunggu dulu. Mas Herdi. Pergi. Mas. Maksudnya apa tadi? Mas, kamu jujur sama aku. Apa keguguran aku ini ada kaitannya sama apa yang kamu lakuin selama ini? Mas, kamu jujur sama aku. Aku harus lakuin sesuatu buat nolong Mbak Nancy. Jangan sampai Mas Herdi menyakitin Mbak Nancy. Ya, kalau iya kenapa? Aku ngelakuin ini semua demi masa depan kita nanti. Harusnya kamu ngerti itu. Tega kamu ya, Mas.
Halo? Jidan, Hawa. Jidan, aku. Apa yang kamu lakuin selama ini tuh malah ngorbanin anak kita, Mas. Kalau itu aku benar-benar nggak tahu. Aku nggak tahu kalau misalkan anak kita itu nanti bakal jadi korban. Aku nggak tahu. Gila kamu ya, Mas. Gila kamu. Aku nggak gila. Aku nggak tahu. Jidan, aku minta tolong sama kamu. Iya, tenang dulu. Jelasin pelan-pelan. Ada apa ini? Aku minta bantuan kamu untuk selamatin Mbak Nancy. Aku khawatir bakal terjadi sesuatu yang buruk. Aku minta tolong sama kamu sekarang datang juga ya, Jidan. Aku tunggu kamu di rumahnya Mas Herdi. Oke. Iya, makasih. Assalamualaikum. Tapi harus kamu tahu ya, kita masih bisa punya anak lagi. Dan makhluk itu gak akan ganggu kita. Kamu harus tahu itu. Tapi untuk sementara waktu, kamu harus ngerti. Ya, kita masih bisa menggunakan makhluk itu supaya kita jadi kaya. Kamu harus ngerti. Gila kamu, Mas. Gila kamu. Apa yang kamu lakuin sekarang? Malah ngorbanin anak kita, kembali anak kita, Mas. Gila kamu. Ini hari-hari ini yang ngorbanin anak kita. Iya, karena hari-hari ini anak kita jadi tumbalnya, Mas. Kamu kembalikan. Enggak. Kamu balikin. Enggak akan aku pernah balikin. Kamu balikin. Kamu macam-macam, Nancy. Enggak. Nancy. Nancy. Kamu jangan lebih gila dari aku. Balikin sekarang. Karena hari-hari ini anak kita jadi tumbalnya, Mas. Nancy, jangan jadi banget. Nancy. Udah gila kamu, hah? Aku lakuin demi kamu. Sini. Lebih baik kau. Apa yang kamu lakukan akan ada hukumannya dan kamu harus bersiap untuk membayar hukuman itu karena kita nggak akan tinggal diam. Sini kamu. Mas, bangun. Jangan tinggalin aku, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, bangun. Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini badannya penuh cakaran. Bener pisan eta teh Yen. Eta teh pasti atuh mereka teh sudah melakukan pesugihan. Ih, Belgedes tenang, Toput. Dia pakai pesugihan kucing. Pantesan ya. Tiba-tiba dagangannya laris. Terus kita makan somainya dia jadi diare. Ih, gimana sih? Gue nggak ngerti deh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Dan tidak melakukan perbuatan terlarang seperti ini.
Yang tabah ya Mbak. Kita doain semoga Mas Herdi diampuni dosa-dosanya. Amin. Ini semua salah aku. Ini semua salah aku. Ini salah aku. Kalau aja aku sabar, nggak emosi buat nyadarin Mas Herdi, pasti ini nggak akan terjadi. Ini semua gara-gara aku, Mas. Maafin aku. Enggak Mbak, ini udah takdir Mbak. Ini bukan salah Mbak ya. Mbak nggak boleh berpikiran seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu. Ayo naon ieu teh? Duh, suara kunci tuh, Bu. Mesti berat deh. Kok merinding ya? Gimana tuh, Bu? Serem. Ayo naon ieu teh? Kenapa? Hati-hati aja ini. Alhamdulillah. Biar saya kubur dulu hari-hari kucing. Duluan ya Bu, mari ya. Jidan, tunggu. Sebentar aku ada yang mau aku bahas sama kamu. Ada apa ini? Kamu bukan manusia biasa ya? Apa kamu juga punya kelebihan yang lain, Jidan? Gimana bisa kamu bawa Mbak Nancy ke klinik di saat kamu lagi makan siang sama aku? Enggak cuman itu aja, tapi selama ini dan sampai saat ini banyak hal tentang kamu yang di luar logika. Jidan, tolong kamu jujur sama aku. Kayak aku yang selalu cerita rahasia vision aku ke kamu. Nah ini. Allah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap hambanya. Jadi aku rasa kurang tepat kalau kamu berpikir bahwa aku lebih spesial daripada yang lain. Aku pamit duluan ya.